terdapat individu ataupun kelompok yang menguasai menggunakan lebih dari satu bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita udah tahu ya bahwasanya tuh kita sebagai manusia hidupnya nggak sendirian dan tidak pernah maksudnya tuh kayak selalu berkelompok membutuhkan orang lain. Nah, dengan adanya kelompok ini disebut juga sebagai masyarakat multibahasa. Nah, masyarakat multibahasa itu apa? Mungkin sebagian teman-teman udah pada tahu ya. Nah, kalau yang belum tahu saya akan jelasin. Jadi masyarakat multibahasa adalah masyarakat yang menggunakan lebih dari satu bahasa. Nah, kata multi itu kita udah tahu artinya itu banyak. Nah, jadi masyarakat multibahasa itu adalah masyarakat yang warganya mampu memakai beberapa bahasa dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh, misalkan ada seseorang ketika di rumah dia itu memakai bahasa Sunda karena dia orang asli Sunda. Nah, ketika dia lagi di sekolah, itu dia menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi dengan guru dan juga kawan-kawannya. Dan kalau misalkan dia lagi belajar agama, itu dia biasanya menggunakan bahasa Arab. Kayak contoh kita menggunakan bahasa Arab kan di kampus untuk memahami Al-Quran dan lain sebagainya. Dan ketika bermain game atau bermain internet kayak Mobile Legends, PUBG, terus apa tuh namanya tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, Free Fire, itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya tuh masyarakat multibahasa dan masyarakat yang di dalamnya itu menguasai beberapa jenis bahasa sesuai dengan kondisi tertentu yang sebagaimana udah saya jelaskan tadi kayak gitu. Oke, di next slide. Oke, selanjutnya itu adalah kontak bahasa. Kontak bahasa adalah situasi ketika dua bahasa atau lebih digunakan secara berdampingan oleh suatu masyarakat, sehingga keduanya itu saling bersentuhan dan saling mempengaruhi. Nah, jadi kontak bahasa itu teman-teman, bahasa Inggrisnya itu adalah language contact. Artinya itu apa? Artinya itu adalah keadaan ketika dua bahasa atau lebih digunakan dalam lingkungan yang sama sehingga saling bersentuhan dan juga saling mempengaruhi. Sederhananya gini loh. Kalau ada orang yang menggunakan dua bahasa atau lebih dalam kehidupan sehari-hari, maka telah terjadi kontak bahasa. Contohnya kayak gini. Misalnya, ada seorang anak Sunda berkata kayak gini. Aing mau ngeprint tugas dulu ah, kayak gitu. Nah, kata ngeprint itu, kan ngeprint ya, Aing mau ngeprint dulu ah. Kata ngeprint itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya itu print. Nah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terutama bahasa Sundanya karena ada aingnya tadi, nah itu bertemu tuh. Nah, itu disebut sebagai contoh kecil kontak bahasa kayak gitu. Nah, kontak bahasa ini tentunya memiliki beberapa fenomena yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah perubahan bahasa. Nah, maksudnya itu apa sih perubahan bahasa itu? Perubahan bahasa yaitu adalah perubahan yang terjadi pada bahasa karena pengaruh bahasa lain atau bisa dibilang itu perkembangan masyarakat tersebut terhadap bahasa itu. Nah, perubahan bahasa itu biasanya ya teman-teman sekalian itu bisa terjadi karena apa namanya kosakata atau kalau di dalam bahasa Arab itu adalah mufrodat. Contoh misalkan dulu nih orang Indonesia pada zaman dahulu itu nggak kenal sama yang namanya internet, terus laptop, smartphone, terus kayak ya pokoknya hal-hal fasilitas yang ada di zaman sekarang. Nah, sekarang itu digunakan oleh kehidupan sehari-hari kita. Kenapa? Karena kita itu mengikuti perkembangan zaman. Nah, lalu yang kedua itu adalah tata bahasanya ya teman-teman. Nah, kadang struktur bahasa lain itu ikut mempengaruhi cara berbicaranya. Misalnya tuh kayak apa namanya banyak ungkapan yang diterjemahkan langsung dari bahasa Inggris kayak gitu. Nah, itu untuk yang namanya eh, perubahan bahasa. Lalu fenomena yang kedua dari kontak bahasa yaitu adalah pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa itu apa sih, Kal?
pergeseran bahasa itu adalah keadaan ketika penutur mulai meninggalkan bahasa lamanya dan beralih ke bahasa lain. Nah, awalnya kayak gini, teman-teman. Seorang kakek, ini kakek-kakek ya, seorang kakek itu berbahasa daerah. Misalkan dia dari daerah Sunda. Dia beliau itu semasa hidupnya itu menggunakan bahasa daerah Sunda untuk kehidupan sehari-harinya. Lalu turun ke anak. Nah, anaknya ini nih, anak dari kakek ini tuh, itu menggunakan bahasa daerah campuran, yaitu antara bahasa daerah Sunda dengan bahasa Indonesia. Karena anak ini sekolah. Biasanya di sekolah itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian itu turun lagi nih ke cucu. Dari kakek, anak, terus ke cucu. Nah, cucunya ini hanya belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena tidak mempelajari bahasa kakeknya kayak gitu teman-teman, sama aja kayak kita. Bisa contoh kayak saya orang tuanya asli Sunda dan juga Betawi, tetapi saya nggak bisa bahasa Sunda gitu contohnya. Nah, akhirnya dari kejadian itu bahasa daerah tidak digunakan lagi. Bisa dibilang tuh tergerus lah oleh zaman. Nah, inilah yang disebut dengan pergeseran bahasa. Nah, lanjut ke fenomena kontak bahasa yang ketiga, yaitu pemertahanan bahasa. Pemertahanan bahasa itu adalah usaha atau keadaan ketika masyarakat tetap itu mempertahankan bahasa aslinya, bahasa asli masyarakat tersebut, walaupun ada tekanan dari bahasa lain, tekanan dari luar. Contohnya itu seperti masyarakat Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia digunakan di sekolah, ya, kita kan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, atau misalkan di jalan, di kampus, dan lain sebagainya. Contoh kayak sekarang saya ngomong bahasa Indonesia. Nah, banyak dari kita, baik itu keluarga dari daerah lain, itu masih menggunakan bahasa mereka sendiri gitu. Meskipun dia kehidupan sehari-harinya itu menggunakan bahasa Indonesia, ada beberapa bagian seperti keluarga dari Sunda, terus dari keluarga Maluku, keluarga Ambon, keluarga Kalimantan, atau misalkan Sulawesi dan lain sebagainya, itu ketika berbicara dengan orang-orang di rumahnya, keluarganya itu masih menggunakan bahasa mereka masing-masing, gitu teman-teman. Nah, dengan adanya kayak gini, berarti itu mereka sedang melakukan yang namanya pemertahanan bahasa. Ya, gitu. Oke, di next slide. Oke, selanjutnya itu adalah faktor-faktor kontak bahasa. Tadi kan udah saya jelasin ya, apa itu kontak bahasa, apa juga fenomena-fenomenanya, dan sekarang itu masuk ke faktor-faktornya. Yang pertama itu ada faktor migrasi. Migrasi itu ya kita udah tahu ya, migrasi itu apa. Jadi kesimpulan itu ketika suatu kelompok pindah ke wilayah baru, mereka membawa bahasanya sendiri ke tengah komunitas yang sudah punya bahasa lain. Contohnya, orang Jawa yang merantau ke Kalimantan membawa bahasa Jawa ke lingkungan berbahasa Dayak atau Melayu yang ada di sana. Nah, kita udah tahu kan kalau misalkan migrasi itu nggak cuma buat hewan doang kan ya, manusia juga kadang bermigrasi. Ada alasannya wilayah ini udah nggak bisa dipakai atau kenapa gitu ada masalah sehingga mereka itu melakukan perjalanan mencari wilayah lain kayak gitu. Nah, biasanya migrasi itu dilakukan oleh orang-orang zaman dulu ya, itu berkelompok migrasi ke satu tempat, habis itu pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi kayak gitu. Nah, makanya eh, bukan makanya, jadi kayak contohnya tuh orang Jawa pindah ke Kalimantan, dia itu logatnya logat Jawa kan, bahasanya tuh bahasa Jawa setiap hari. Nah, ketika dia terjun ke masyarakat Kalimantan, itu dia membawa bahasa Jawanya tuh sendiri. Atau misalkan teman-teman di PBA nih kan ada teman-teman dari luar daerah ya, contohnya tuh kayak Fatih, terus apa namanya, siapa sih Rais dan lain sebagainya, itu mereka bukan orang asli Jakarta, tetapi meskipun mereka tinggal di sini, kuliah di sini di UNJ PBA, nah itu mereka membawa bahasa daerahnya ke sini, meskipun mereka tuh apa ya bisa dibilang
ngomong sama kita tuh menggunakan bahasa Indonesia, tapi logatnya itu masih kadang suka masih logat Jawa atau misalkan logat Riau kayak gitu. Nah, ketika kita hidup bersama, mereka itu hidup bersama. Nah, bahasa Jawa hadir, terus bahasa Dayak hadir, kadang bahasa Sunda hadir, terus bahasa Melayu hadir, sehingga terjadi yang namanya kontak bahasa kayak gitu teman-teman ya. Yang selanjutnya itu adalah perkawinan silang atau bahasa Inggrisnya itu adalah anteretnis. Nah, pasangan dari latar belakang bahasa berbeda-beda akan menciptakan rumah tangga multibahasa. Anak-anak dalam keluarga ini tumbuh di antara dua bahasa sekaligus. Ya, misalnya nih, ayah Jawa, terus ibunya itu orang Sunda. Nah, di rumahnya itu ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, terus ada bahasa Indonesia juga. Nah, anak yang lahir dari kedua pasangan itu tumbuh dengan beberapa bahasa sekaligus. Makanya terjadi kontak bahasa dalam keluarga. Makanya tuh nggak heran kalau misalkan ada keluarga, si anak ini bisa bahasa Sunda, bisa juga bahasa Padang. Mungkin ayahnya dari Padang, ibunya dari Sunda. Kayak gitu. Itu faktor dari kontak bahasa. Oke, di next slide. Oke, selanjutnya itu adalah globalisasi. Globalisasi itu seperti kayak arus informasi, teknologi, budaya dari seluruh dunia masuk tanpa batas. Nah, bahasa Inggris misalnya masuk ke hampir semua bahasa di dunia lewat media sosial, film, dan juga internet. Nah, kita nggak bisa apa ya, nggak bisa menghindar dari yang namanya globalisasi, teman-teman. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan teknologi-teknologi canggih seperti AI, terus juga platform-platform yang online yang canggih gitu. Nah, singkatnya, globalisasi itu berarti dunia itu menjadi semakin terhubung. Meskipun jaraknya itu jauh-jauhan. Indonesia sama Amerika itu jaraknya lebih dari 1 kilometer. Tapi tetap terhubung. Kenapa? Karena ada alat komunikasi modern. Melalui apa? Melalui internet, terus kadang bisa lewat film, media sosial, game, YouTube, bahkan sekarang ada yang aplikasi tambahan tuh kayak TikTok, ya kita bisa lihat orang luar negeri bikin TikTok meskipun jarak kita tuh jauh dari mereka, kayak gitu. Nah, bahasa asing itu masuk setiap hari karena kejadian ini, kayak gitu teman-teman. Bisa dipahami, kalau diam berarti bisa dipahami. Oke, lanjut. Faktor selanjutnya itu adalah perdagangan dan ekonomi. Enggak, masih itu. Faktor perdagangan dan ekonomi. Nah, kebutuhan untuk berkomunikasi demi kepentingan ekonomi mendorong orang mempelajari bahasa mitra dagangnya. Nah, ini faktor yang terakhir itu adalah faktor dari perdagangan dan juga ekonomi. Nah, orang berdagang dengan banyak kelompok itu dengan orang yang berbeda-beda bahasa itu, mereka itu belajar bahasa orang lain tersebut. Kenapa? Biar ekonomi, bukan ekonomi, biar bisnisnya itu lancar gitu loh. Misalkan saya punya bisnis, terus saya kerjasama dengan orang Arab misalkan. Nah, otomatis saya harus bisa bahasa Arab dong, biar komunikasi saya lancar, terus biar hubungan kerjasama kita tidak ada kendala, terutama lewat bahasa. Nah, kayak gitu. Mereka itu harus saling memahami nih, memahami. Nah, dari kejadian itu, akibatnya mereka mempelajari bahasa satu sama lain. Contohnya kayak kita orang asli Indonesia, terutama saya, orang asli Betawi, tetapi saya belajar bahasa Arab. Untuk apa? Untuk kebutuhan pendidikan saya, karena saya memilih pendidikan bahasa Arab. Kayak gitu. Itu kalau contoh saya. Kalau buat contoh orang lain yang ada di PP itu berbentuk perdagangan dan ekonomi. Kayak gitu. Oke, next slide. Oke, sepertinya pembahasan akan dibahas oleh teman saya yang tampan rupawan yaitu Saudara Holik. Kepada Saudara Holik dipersilakan.
Oke, makasih Haikal atas kesempatannya. Kita lanjut ya dari percabangan materi yang tadi, yaitu perubahan bahasa. Jadi apa itu perubahan bahasa? Intinya ya, eh, perubahan bahasa tuh kayak proses berubahnya unsur-unsur bahasa dari waktu ke waktu. Ini perlu diingat ya, dari waktu ke waktu. Baik pada aspek bunyinya, terus kosakatanya, dari maknanya, tata bahasanya, maupun penggunaannya di dalam masyarakat. Jadi contohnya itu dulu kita lebih kenal dengan istilah wartel, kaset, atau pagar gitu. Nah, seiring berkembangannya zaman, istilah-istilah kayak gitu tuh udah nggak relevan lagi, udah nggak pernah dipakai lagi di masyarakat. Jadi yang ada sekarang tuh kayak istilah podcast, streaming, selfie, konten influencer, dan lain-lain. Jadi perubahan bahasa itu terjadi eh apa ya secara bukan bukan perubahan bahasa itu terjadi seiring berkembangnya zaman. Yang dulu tuh kita tahu istilah-istilah wartel, kaset, yang sekarang tuh udah nggak dipakai lagi. Kata-kata kayak itu udah musnah lah istilahnya. Kayak udah nggak relevan lagi. Kita tahu kata-kata yang relevan sekarang tuh ya istilah-istilah kayak posting lah, sosmed lah, React, konten kreator dan lain-lain. Yang mana hal tersebut tuh menunjukkan kalau bahasa tuh terus mengikuti kebutuhan masyarakatnya. Ya, lanjut. Oh, nggak bisa sih. Nah, perubahan bahasa ini karakteristiknya itu apa aja? Yang pertama dia tuh terjadi secara bertahap. Dia tuh nggak ucuk-ucuk langsung apa ya, langsung berubah gitu. Karena poin yang penting tadi dia tuh terjadi dari waktu ke waktu seiring perkembangan zaman. Contohnya kata engkau ya. Malah kayaknya engkau ini eh lebih tua lagi tuh dikau deh kalau nggak salah. Engkau. Nah itu tuh perlahan berubah menjadi kayak kata-kata kayak kamu, kau, lu, loe, lau, lo, dan semacamnya lah gitu. Jadi kata-kata ini tuh apa ya, sering berkembangnya zaman dia tuh berubah menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Kemudian eh, karakteristik yang kedua dia tuh terjadi pada seluruh aspek bahasa. Yang pertama dari aspek fonologi dia itu contohnya kayak kata habis, yang mana masyarakat sekarang tuh lebih apa ya, lebih enak nyebutnya kayak habis gitu. Ya mungkin ada beberapa masyarakat yang masih make lah habis, tapi ya mayoritas masyarakat sekarang tuh make kata habis nih jadi habis gitu. Jadi dari aspek fonologinya dia berubah. Kemudian dari aspek morfologinya dia itu muncul penggunaan imbuhan baru. Terus dari aspek sintaksis itu dia terjadi perubahan pola kalimat. Terus dari aspek semantiknya itu terjadi perubahan makna kata. Yang terakhir dari aspek leksikon dia itu terjadi yang namanya muncul kosakata baru kayak yang ada di next slide-nya lah nanti. Kemudian karakteristik yang selanjutnya itu dia dipengaruhi oleh masyarakat ya karena bahasa itu berubah karena penuturnya apa ya? Nah, masyarakat bahasa tuh berubah karena penuturnya yang juga ikut berubah. Lanjut. Nah, faktor-faktornya itu apa aja? Yang pertama, perubahan bahasa itu difaktori oleh faktor sosial. Karena perubahan struktur masyarakat itu disebabkan perubahan bahasa. Contohnya itu kayak sebentar. Nah, bahasa gaul Jakarta yang bisa menyebar ke berbagai daerah melalui migrasi dan media. Eh, se- 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 Ya. Nah, faktor yang kedua itu karena faktor kontak bahasa. Itu yang udah dijelasin sama rekan kita Haikal yang sebelumnya. Jadi perubahan perubahan bahasa itu terjadi karena kontak bahasa. Yang mana dia itu terjadi ketika ada dua bahasa atau lebih yang saling berinteraksi. Ya, contohnya tuh kayak bahasa Indonesia yang menyerap banyak kosakata dari bahasa Arab kayak ya kita tahu kata-kata kayak kitab atau apalagi kalam. Kalam masih bahasa Arab ya. Oh ya, ilmu, terus dunia, terus istilah kayak akhirat itu kan dari bahasa Arab yang diserap ke bahasa Indonesia. Kemudian dari kosakata Belanda ya kayak contohnya kantor, terus polisi, kualitas.
Dan universitas juga masuk dari kosakata Belanda ya, yang diserap ke bahasa Indonesia. Kemudian kosakata dari bahasa Inggris. Contohnya tuh kayak internet, terus kata-kata kayak software, download, meeting ya, dan sebagainya. Dan faktor yang ketiga, faktor perubahan bahasa yang ketiga itu uh, difaktori oleh faktor teknologi. Yang mana perkembangan teknologi itu bisa melahirkan kosakata baru. Contohnya tuh kayak dulu itu nggak ada istilah kayak upload, unggah, upload, unggah sama aja, unggah, terus swafoto, terus istilah-istilah kayak gawai, podcast, streaming, dan lain semacamnya. Kalau dulu kan orang mah lebih kenal kayak yang saya udah sebut tadi ya, kayak Wahtel, kaset lah, apalah. Sekarang udah nggak relevan ya. Sekarang mah adanya unggah, swafoto, gawai, dan semacamnya. Alfon, Sat, ini diterusin atau break dulu, Sat? Azan, Sat. Ya, istirahat bentar. Oke. Oke, istirahat bentar, istirahat. Ayo lanjut, lanjut. Oke, izin lanjut, Sat. Ya, lanjut. Ya, untuk faktor yang keempat itu ada faktor budaya, karena perubahan budaya itu bisa menghasilkan yang namanya perubahan bahasa. Contohnya tuh kayak budaya digital yang sekarang tuh menciptakan istilah-istilah kayak viral, terus flexing, healing, terus FOMO atau fear of missing out, gitu ya. Jadi kalau dulu mah kan nggak ada istilah-istilah kayak gini. Dan budaya digital sekarang tuh apa yang menyebabkan istilah-istilah kayak gini tuh muncul gitu. Lanjut. Nah, yang kelima itu ada dari faktor generasi. Karena di tiap generasi itu punya gaya bahasa yang beda-beda. Hmm. Nah, jadi kalau generasi dulu, generasi tua itu lebih sering pakai kata-kata baku kayak saya, terus kata Anda, kamu. Nah, kalau anak-anak sekarang ya, eh, lebih sering make kata-kata kayak gue, terus oh, bro, bestie, dan sebagainya lah. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir itu faktor media massa dan media sosial ya. Em, karena media itu bisa menjadi penyebar perubahan bahasa yang sangat cepat. Contohnya tuh kayak istilah-istilah kayak mager, gabut, santuy, gercep, yang sekarang tuh jadi populer karena lebih sering digunakan di internet dan media sosial. Nah, ini contoh fenomenanya di negara kita ya.
Jadi untuk kasus pertama itu ada eh, bahasa gaul Jakarta yang jadi bahasa nasional informal. Kalau dulu kan kata-kata kayak lo gue itu cuma lebih sering dipakai oleh orang-orang Jakarta. Kalau sekarang kata-kata kayak gitu, lo gue itu udah digunakan di berbagai daerah di Indonesia, nggak cuma Jakarta aja. Kemudian untuk kasus dua, yaitu masuknya istilah bahasa Inggris. Ya, contohnya tuh kata-kata kayak deadline, meeting, briefing, content creator, followers, dan ya lain sebagainya. Dan yang terakhir itu munculnya bahasa media sosial. Contohnya tuh kayak mager, gabut, julid, gercep, mantul, ya dan lain sebagainya. Oke, oke, sudah selesai. Oke, untuk em, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Kurnia Nur Khalid atas penjelasannya ya. Topik selanjutnya akan dibahas oleh saudara kita yang ganteng juga, yang nggak kalah tampan rupawan, yaitu Ahi Egi Sukma Sanjaya. Kepadanya saya persilakan. Oke, izin melanjutkan ya. Oke, kita bahas dulu pergeseran bahasa itu apa? Pergeseran bahasa adalah kondisi di mana suatu masyarakat itu secara bertahap itu ninggalin bahasa mereka, gitu. Seperti yang Haikal jelasin di awal, Haikal dari mana, ibu apa bapaknya dari mana, ibunya dari mana, karena menetap di suatu tempat akhirnya meninggalkan bahasa daerahnya. Nah, itu disebut dengan pergeseran bahasa gitu. Nah, kenapa bisa berubah? Kenapa bisa bergeser bahasa yang dipakai? Karena kebutuhan sosial ya. Karena di daerah tersebut bahasa yang dipakainya itu ya bahasa nasional gitu, bahasa sehari-harinya seperti itu. Nah, bedanya dengan orang satu itu maksudnya adalah holik ya teman-teman. Bedanya dengan orang satu atau holik, holik kan membahas perubahan. Nah, perubahan itu dikarenakan ada bahasa baru yang muncul gitu, kayak FOMO yang tadi cuma bilang ikut-ikutan, akhirnya bahasa lain yang muncul itu FOMO gitu, bahasa slang baru gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman definisinya. Jadi eh, intinya kalau perubahan itu bahasanya yang berubah, penggunaan bahasanya yang berubah ya. Ada kata baru soalnya yang muncul, ada slang baru. Kalau pergeseran bahasa itu penggunaan bahasanya, bahasa daerah dia menjadi bahasa nasional. Boleh di next slide. Nah, kenapa bisa terjadi? Sebenarnya faktornya banyak ya, selain ekonomi dan urbanisasi ya sebenarnya banyak. Tapi yang mau dibahas sama Ana di sini cuman migrasi sama ekonomi aja ya. Faktor ekonomi gitu. Bahasa nasional itu dianggap lebih menjanjikan gitu. Bahasa misalnya nih kita ada rapat-rapat atau apapun itu pasti menggunakan bahasa Indonesia formal. Nggak mungkin pakai bahasa Jawa, nggak mungkin pakai bahasa Sunda. Nah, makanya banyak orang yang akhirnya menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa sehari-hari mereka, bahasa pokok gitu, agar melatih diri juga, agar terbiasa mengucapkannya. Nah, terus ada juga migrasi. Migrasi itu perpindahan dari desa ke kota sebenarnya, tapi di sini mungkin Ana makanya perpindahan dari kota, maaf dari desa ke kotanya ini mungkin lebih ke pindah ke daerah yang lebih apa ya bahasanya ya, lebih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pokoknya. Contoh Ponorogo. Ponorogo itu menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kan kebagi-bagi lagi menjadi bahasa Jawa Ngapak, bahasa Jawa lain-lainnya lagi. Nah, karena dia pindah ke Jakarta, akhirnya di Jakarta itu lebih banyak orang menggunakan bahasa Indonesia formal. Atau mungkin bahasa Indonesia yang udah agak terbawa zaman juga, kayak yang dijelasin Olik. Akhirnya dia udah mulai menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Jawa lagi ya, karena faktor sosialnya juga. Karena dia tinggal di Jakarta, akhirnya dia mungkin ada rasa malu bisa jadi karena diejek-ejek Jawa, 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 Jawa. Akhirnya dia pindah bahasanya jadi bahasa Indonesia gitu. Nah, itu juga jadi faktor ya.
faktor apa? Faktor sosial. Lalu yang oh ya, ada satu lagi faktor yaitu perkawinan ya. Jadi kalau kalian nikah sama orang yang beda suku, otomatis bahasanya kan berbeda. Nah, jadi untuk mencapai satu tengah bahasa ya bahasa Indonesia seperti itu. Boleh di next slide. Nah, contohnya itu banyak ya contohnya. Contohnya ada di sekolah gitu. Mungkin kalau di sekolah kita bisa lihat jarang ada orang yang menggunakan bahasa daerah, apalagi sekolah-sekolah di Jakarta gitu. Pasti mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam mengajar gitu. Ada juga fenomena anak muda di kota-kota besar gitu. Dia jarang banget menggunakan bahasa daerah gitu. Pasti pakai bahasanya Indonesia gitu. Padahal dia dulunya dia perantauan gitu. Misalnya dia dari Riau atau dari Jambi. Nah, karena pindah ke Jakarta, akhirnya dia menggunakan bahasa Indonesia biasa gitu. Atau enggak ke bawah bahasa Jakarta gitu. Nah, mungkin ada juga ya bahasa-bahasa daerah tuh yang udah hilang gitu karena ya itu terbiasa diajarin dari kecil pakai bahasa Indonesia karena tuntutan sosial dan lain-lain akhirnya bahasa daerahnya pun jadi nggak bisa dipakai gitu nggak ngerti gitu banyak orang-orang kayak gitu sebenarnya mungkin contohnya anak sendiri anak nggak bisa bahasa Jawa nggak bisa bahasa Padang juga padahal ayah dari Padang ibu dari Jawa yang dimana karena biasanya diajarin pakai bahasa Indonesia biasa akhirnya nggak bisa gitu seperti itu teman-teman boleh di next slide. Nah ini anak kembalikan kepada moderator terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Egi atas penjelasannya. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari kita yaitu Ukti Alia Hansa yang nggak kalah cakapnya juga. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, di slide kali ini kan tadi itu rekan kelompok saya itu udah memaparkan dengan jelas mengenai bagaimana fenomena kontak bahasa bisa memicu perubahan hingga pergeseran bahasa yang berujung pada kepunahan kan. Nah, di sini saya akan membawa diskusi ke arah yang lebih solutif dan protektif gitu. Nah, yaitu pertama namanya definisi pemertahanan bahasa. Nah, pemertahanan bahasa yaitu usaha kolektif dari suatu komunitas tutur untuk tetap menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah mereka secara konsisten dari generasi ke generasi, meskipun berada di bawah tekanan atau pengaruh bahasa lain yang lebih dominan. Nah, jadi maksudnya secara konseptual gitu, pemertahanan bahasa ini merupakan sebuah usaha yang harus masyarakat sadar dan konsisten gitu, tetap menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah mereka, meskipun mereka berada di bawah tekanan gempuran bahasa lain yang jauh lebih dominan atau baik gitu. Nah, eh, jadi kita ini sebagai masyarakat Indonesia bukannya menyerah pada arus pergeseran bahasa eh, dan perubahan bahasa. Nah, masyarakat ini memilih untuk mempertahankan warisan linguistik mereka. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus mempertahankan warisan bahasa linguistik kita gitu. Boleh next slide? Nah, di sini eh, pertanyaan kritis gitu yang suka kita singgung di sosiolinguistik gitu. Kenapa tadi juga disinggung sama Ustadz Cakam bahwa kenapa sih pemertaan bahasa itu sangat penting, kenapa gitu. Nah, dan maksudnya kayak kenapa kita harus repot-repot pertahanin bahasa daerah yang ruang lingkupnya itu kecil di tengah dunia yang menuntut kita untuk menjadi global. Nah, gitu. Nah, di sini ada 3 alasan fundamental yang harus kita pahami gitu. Nah, di sini, sebentar. Pertama, adanya benteng identitas budaya. Nah, jadi bahasa ini bukan sekedar alat tukar informasi,
atau kumpulan kata-kata kosong, melainkan wadah yang membungkus jati diri, sistem nilai moral, dan adat istiadat suatu suku bangsa. Jadi ketika suatu bahasa itu hilang, maka runtuhlah pula fondasi identitas budaya masyarakat tersebut. Begitu. Nah, terus yang kedua ada uh, penjaga kebinekaan atau multikulturalisme. Nah, jadi untuk menjaga multikulturalisme atau kebinekaan ini di negara yang sangat kaya akan keberagaman akan Indonesia ini, eh, jadi cara kita merawat kekayaan bangsa agar tidak menjadi yang seragam atau homogen gitu. Nah, terus yang ketiga, bahasa daerah adalah penyimpanan kearifan lokal. Banyak sekali istilah pengobatan tradisional, pepatah kuno, hukum adat, bahkan karya sastra lisan yang maknanya hanya bisa dipahami secara utuh dan mendalam jika diucapkan dalam bahasa daerah aslinya. Nah, jika bahasanya sampai punah, maka seluruh pengetahuan lokal yang bernilai tinggi tersebut dipastikan akan ikut terkubur dan hilang selamanya. Boleh next slide? Nah, di sini faktor dan strategi pemertahanan bahasa. Nah, faktor pertama yang paling utama adalah kekuatan di ranah domestik atau lingkungan keluarga. Keluarga bertindak sebagai filter dan benteng pertahanan pertama. Sebuah bahasa daerah akan memiliki umur yang panjang jika orang tua di rumah tuh tetap berkomunikasi secara konsisten menggunakan bahasa daerah kepada anak-anak mereka. Contohnya ini sih relate ke saya kan orang Padang. Nah, jadi orang tua saya ini kan asli Padang. Nah, jadi di rumah itu kayak ngapa-ngapain ngomong eh, nyuruh saya ke warung atau apa itu pasti komunikasinya pakai bahasa Padang dari saya kecil. Jadi sampai sekarang bahasa itu tuh tetap melekat di jati diri saya gitu. Jadi saya tanpa harus belajar pun jadi tahu cara ngomongnya atau mengerti gitu. Nah, yang kedua itu faktor demografis dan konsentrasi wilayah. Bahasa daerah itu cenderung lebih mudah dipertahankan jika komunitas tuturnya tinggal mengelompokkan di suatu wilayah geografis yang sama atau relatif terisolasi. Kenapa? Karena mobilitas sosial yang terbatas membuat interaksi sehari-hari di pasar, di jalan, maupun di tempat ibadah itu mau gak mau harus gunain bahasa lokal sebagai alat komunikasi untuk mereka. Begitu. Nah, faktor dan strategi yang ketiga yaitu dukungan institusional atau maksudnya pemerintah dan pendidikan. Jadi baik dari eh apaan? Jadi gini. Jadi dukungan institusional itu strategi formal yang sangat efektif. Misalnya melalui penetapan kurikulum wajib muatan lokal bahasa daerah di tingkat sekolah dasar atau adanya kebijakan daerah seperti kewajiban ASN atau siswa menggunakan pakaian adat dan berbahasa daerah pada hari-hari tertentu begitu. Jadi kalau misalnya dulu di eh, man saya tuh dulu diwajibkan setiap Jumat wajib berbahasa Arab. Nah, itu kan jadinya eh, jadi tahu ya, jadi sering dan jadinya paham gitu bahasa Arab di setiap Jumat gitu. Boleh next slide. Nah, di sini contoh nyata komunitas yang berhasil. Maksudnya jadi contohnya itu apa? Yang pertama ada masyarakat adat suku Baduy atau Banten. Nah, jadi eh di tengah gempuran modernisasi yang sangat masif ini dan fakta geografis bahwa wilayah mereka ini sebenarnya sangat dekat dengan kawasan megapolitan Jabodetabek. Nah, suku Baduy, khususnya Baduy Dalam, terbukti secara sosiolinguistik sangat sukses mempertahankan bahasa Sunda dialek Baduy secara murni dari generasi ke generasi. Nah, mari kita
kita analisis ya teman-teman, kenapa komunitas ini tuh bisa berhasil gitu menggunakan sesuai dengan kacamata sosiolinguistik yang udah kita bahas tadi gitu. Pertama, pertama itu mereka nerapin isolasi budaya yang pikukuh adat. Jadi mereka secara sadar membatasi masuknya teknologi modern, internet dan televisi ke wilayah mereka gitu. Eh jadi itu menjaga wilayah mereka dari globalisasi itu agar tetap bahasa mereka murni keasliannya gitu. Nah, terus yang kedua ada sikap bahasa yang setia. Mereka memiliki tingkat Halo, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oh, oke. Maaf. Dengar. Tenang aja, dengar. Oke. Nah, jadi tadi lanjut. Yang kedua, sikap apa tadi? Sikap bahasa yang setia. Jadi mereka ini memiliki tingkat kesetiaan bahasa yang amat tinggi gitu, teman-teman. Jadi bagi masyarakat Baduy, maaf. Ini nggak terdengar. Alia? Iya, maaf Ustadz tadi ada telepon. Tapi udah. Oh, ada telepon. Iya, jadi kita lanjut, Ustadz izin. Bagi masyarakat Baduy itu, bahasa Sunda Baduy itu bukan cuma sekedar alat komunikasi untuk berdagang atau ngobrol, melainkan bagian sakral dari amanah leluhur mereka gitu yang wajib dijaga sebagai bentuk kepatuhan mereka atau ketaatan mereka terhadap lingkungannya gitu. Nah, sikap bahasa yang positif ini eh menjadi moto atau penggerak utama mereka lah gitu dalam pemertahanan bahasa mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ranah komunikasi yang terjaga. Nggak jauh dari yang tadi, eh mereka ini 100% karena interaksinya sosial ritual adat, terus hingga bertani, kegiatan bertani, terus hingga pernikahan, itu kan seluruhnya internal ya, komunitas adat mereka sendiri. Nah, jadi disitulah mereka gak ada ruang gitu bagi bahasa lain untuk mengintervensi atau menggeser posisi bahasa ibu mereka gitu. Nah, jadi dari eh, studi kasus suku Baduy ini gitu ya teman-teman, kelompok eh, kam- eh, kelompok kami ini memiliki kesimpulan penting gitu. Berujung ini kan udah kelompok terakhir, udah materi terakhir juga bahwa eksis atau punahnya suatu bahasa dalam masyarakat multibahasa pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa modern dunia luar, melainkan seberapa kuat komitmen, rasa bangga, dan konsistensi dari komunitas tutur itu sendiri dalam merawat bahasa mereka gitu. Dapat dipahami ya teman-teman. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Alhansa atas pemaparannya. Boleh di next slide, Saudara Holik. Oke, kita sudah di penghujung presentasi. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan awal saya tadi, terus penjelasan Holik, Egi sampai Alia. Saya akan jelaskan kesimpulannya itu adalah dalam masyarakat multibahasa, pertemuan berbagai bahasa yang berbeda atau bisa dibantu kayak kontak bahasa secara alami akan memicu 3 fenomena sosial. Nah, pertama itu adalah perubahan bahasa, berubah munculnya kosakata atau gaya bicara baru seperti bahasa gaul.
Lalu yang kedua itu adalah pergeseran bahasa, di mana masyarakat mulai meninggalkan bahasa daerahnya karena lebih sering menggunakan bahasa nasional atau bahasa asing. Dan yang ketiga itu adalah pemertahanan bahasa yang merupakan upaya masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan bahasa ibu mereka agar tidak punah di tengah modernisasi. Kayak gitu teman-teman. Boleh di next slide? Oke. Sekarang kita masuki sesi diskusi tanya jawab. Teman semua yang memiliki pertanyaan boleh langsung saja di raise hand ya. Kita buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Bagi teman-teman silakan di raise hand. Ayo silakan, silakan yang mau nanya, yang dari tadi tidur, yang mungkin juga sholat duluan ini kan. Yang di UNJ kadang ada mahasiswa juga yang ikut sholat dulu. Iya. Ayo silakan nanya, Ini ada Oke. materi. Yo, Alicia Sepertinya nih. kita tanya pertama ya, Alicia Taskia. Kepada Alicia saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya Alicia dari kelompok lupa berapa tiga kayaknya. Nah, mau nanya kan tadi sempat disinggung sama Alia Kansa di akhir kalau misalnya suatu bahasa daerah itu bakal bertahan kalau misalnya kita sendirinya bangga. Nah, kalau misalnya suatu penutur itu nganggep bahasa daerah itu nggak lagi memiliki nilai ekonomi, pendidikan, atau sosial yang kuat, apakah upaya pemertahanan bahasa itu masih relevan untuk dilakukan atau kepunahan bahasa itu konsekuensi alami dari perubahan kebutuhan dan perkembangan masyarakat modern? Itu aja. Terima kasih. Iya, iya, iya. Baik. Terima kasih kepada Alicia Taskia atas pertanyaannya. Bagi teman-teman semua yang kiranya masih memiliki pertanyaan, boleh nih langsung saja di raise hand. Atau misalkan tidak ada, saya akan teman-teman. Oke, kita udah ada penanya kedua, yaitu dari Ukti Indi Rahma kepada Ukti Indi Rahma. Boleh? Ya, Indi Baik, Rahma. terima kasih atas kesempatannya. Ini kan tadi kita udah bahas tentang perubahan, pergeseran, sama pemertahanan bahasanya itu. Terus tadi juga kita juga udah bahas dampaknya kalau terjadi uh, cara untuk mempertahankan bahasanya itu. Nah, sekarang saya mau tanya itu, kalau misalkan, tadi kan kita bahas tentang pemertahanan bahasa. Nah, itu asumsinya kalau misalkan bahasa daerah itu punah kan karena uh, bahasa itu udah jarang dipakai oleh komunitasnya gitu. Nah, karena kalau kayak gitu kan berarti karena emang udah nggak diperlukan lagi sama masyarakatnya. Nah, di situ eh, jika terjadi seperti itu, apa dampak dan akibatnya buat orang-orang atau komunitas yang kehilangan bahasanya itu? Apakah kepunahan bahasanya ini tuh merupakan sesuatu yang wajar atau ada kerugian buat masyarakatnya itu? Apakah Oke, sudah jelas? terima kasih. Oh, jelas. Saudari Indi, terima Oh. kasih atas pertanyaannya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan di raise hand. Kalau misalkan tidak, saya tunjuk. Ada Oh, lagi ada tuh, ada siapa? lagi. Ada Rehan Al-Ghifari. Oke, Ya. Mas Rea, langsung saja. Turunin dulu. Ada. Nah, di sini Ana pengen bertanya berkaitan dengan tadi pemaparan di akhir-akhir ya, yang diberikan contoh komunitas yang berhasil yaitu suku Baduy yang berhasil mempertahankan komunikasinya ya, sistem tata bahasanya. Nah, kalau kita tinjau dari negara tetangga ya Malaysia, Malaysia ini kan udah viral di mana-mana ya. Pemerintahnya itu ngomong bahwasanya SDM Malaysia ini cenderung sudah pelan-pelan menghilangkan bahasa asli mereka karena mereka itu pakai cenderung tiga bahasa kalau nggak Inggris, Cina,
bahkan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia gaul-gaulnya, bahasa slangnya Indonesia lah. Nah, jarang yang anak muda yang masih pakai bahasa Melayunya, dan itu jadi masalah besar di tata pemerintahan Malaysia untuk mempertahankan budaya mereka sendiri. Nah, kalau teman-teman kelompok ini jadi andai kata jadi pemerintah di Malaysia, kira-kira langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mempertahankan gitu? Langkah-langkah yang instan gitu, paling instan bisa dilakukan. Terima kasih. Oke, berarti ini lebih ke langkah-langkahnya ya seandainya kita jadi pemerintahan Indonesia. Iya, pemerintah Malaysia, Malaysia. Ya, oke. Terima kasih Saudara Real atas pertanyaannya. Oke, dikarenakan ada 3 orang penanya, kita tutup ya sesi pertanyaannya. Dan kami minta waktu minimal 1 menit untuk berdiskusi. Terima kasih. 1 menit. 1 menit. Ayolah, buruan. Biar kita cepat pulang. Haikal, nah, pasti lihat-lihat tinggal ngomong aja. Ustadz Afan, izin langsung jawab yang Iya, pertanyaan. jawab aja langsung. Iya. Nggak usah pakai tanya GPT. Ah, izin jawab pertanyaan Alicia. Yang pertanyaannya itu, ketika suatu bahasa tidak lagi dianggap memiliki nilai ekonomi, pendidikan, atau sosial yang kuat, apakah upaya pemertahanan bahasa masih relevan untuk dilakukan, ataukah kepunahan bahasa merupakan konsekuensi alami dari perubahan kebutuhan dan perkembangan masyarakat modern? Nah, menurut kelompok kami, jawabannya itu upaya mempertahankan bahasa tetap sangat relevan karena bahasa ini ibaratnya bukan cuma sekadar alat mencari uang gitu, tapi melainkan kotak simpanan yang berisikan sejarah, identitas, dan pengetahuan unik suatu masyarakat yang tidak ada gantinya jika sampai punah. Nah, meski pergeseran bahasa adalah konsekuensi logis dari masyarakat yang ingin maju untuk beradaptasi dengan dunia modern, tapi solusinya bukan berarti kita ini ngebiarin bahasa lama mati. Nah, melainkan menjadi masyarakat yang multilingual di mana kita bisa menguasai bahasa modern untuk urusan ekonomi dan pendidikan tanpa harus membuang bahasa ibu atau bahasa daerah kita. Seperti itu. Apakah terjawab, Alicia? Terjawab, terima kasih. Sama. Ayo lagi, 2 lagi. Halo, Syahira Siti Yuhansa, Rasa-Rasa Salsabila. Mungkin biar mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa namanya Real. Tadi kalau nggak salah kayak kondisi yang terjadi di Malaysia ya, mereka itu anak mudanya terutama itu nggak berkomunikasi dengan bahasa aslinya, tapi juga menggunakan bahasa Cina, Inggris, terus katanya Real ada bahasa Indonesia yang slangnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana sih cara kita itu melakukan tindakan
kalau seandainya kita menjadi pemerintah Malaysia di sana agar mempertahankan bahasa asli Melayu yang kita miliki. Nah, saya akan menjawab menurut kelompok saya. Pertama itu kita memperkuat bahasa Melayu, penggunaan bahasa Melayunya itu di sekolah-sekolah. Ya, kayak dari SD, terus SMP, SMA, terus bahkan kayak tempat berkuliahan, kayak gitu. Nah, meskipun udah tergerus ya, karena anak-anak muda itu lebih Gen Z, lebih mau menggunakan bahasa yang kece, yang keren, tapi kita mau nggak mau membuat sebuah kayak mata kuliah tentang bahasa daerahnya itu kayak gitu. Contoh misalkan kayak pelajaran bahasa Melayunya itu kita buat lebih menarik ya. Misalnya tuh kayak diskusi, terus misalkan permainan bahasa, kadang juga dengan sastra modern, dan juga kayak media digital agar anak muda yang ada di lingkungan sekolah itu ya nggak merasa bosan dengan materi atau mata kuliah, bukan mata kuliah, kayak mata pelajaran yang kita buat, itu buat yang di sekolahan. Nah, untuk cara keduanya itu yaitu menggunakan maaf, kayak mendorong nih penggunaan bahasa Melayu di media sosial. Nah, itu gimana caranya? Nah, yaitu dengan cara membuat kampanye yang melibatkan influencer, terus apalagi namanya selebritis, terus kayak YouTuber-YouTuber gitulah, kayak kreator-kreator gitu yang menggunakan bahasa Melayu yang baik dalam konten mereka. Kita kan tahu ya kalau zaman sekarang tuh kayak YouTuber, selebritis, artis-artis itu banyak pengikutnya. Nah, kita tuh kayak ngajak mereka nih, karena kita pemerintah terus punya kekuasaan, jadi kayak kita ngajak mereka itu untuk kolaborasi. Misalkan kayak kita bikin suatu konten atau misalkan film atau apa, nah kita angkat tuh bahasa Melayu kita melalui konten atau video atau film tersebut kayak gitu contohnya. Nah, eh, contoh yang ketiga menurut kelompok kami yaitu mengadakan lomba dan kegiatan kebahasaan, terutama bahasa Melayu. Karena kita pejabat atau pemerintah di daerah Malaysia, kita membuat nih lomba, misalkan lomba bahasa Melayu 16 misalkan. Nah, seperti apa? Seperti lomba pidato, terus menulis cerita, kadang puisi, debat, terus juga konten kreatif karena sekarang udah zaman digital, menggunakan bahasa Melayu dengan hadiah yang menarik kayak gitu. Nah, selanjutnya itu apa ya? Contoh selanjutnya kayak memperbanyak semacam karya-karya hiburan ya yang menggunakan berbahasa Melayu. Nah, karena kita membuat karya hiburan menggunakan bahasa Melayu, itu tuh mendukung produksi film, musik dan juga seni, terutama kita buku. Ya, kita kan sering tuh di kuliah-kuliahan PDF itu menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau misalkan kita seandainya mahasiswa di Malaysia ngambil jurusan Melayu, nah kita tuh lebih ngandelin di PDF itu menggunakan bahasa Melayu aslinya, dan juga misalkan biar nggak bosan juga itu menggunakan gamenya itu yang menggunakan bahasa Melayu kayak gitu, sehingga anak muda yang ada di generasi kita itu tuh mereka nggak lupa sama generasi bukan generasi, mereka itu nggak lupa sama bahasa mereka sendiri, nggak lupa sama bahasa leluhur mereka kayak gitu. Jelaskah Akhirel? Masih satu lagi ya? Akhir iya, saat masih ada satu lagi. Iya, tenang aja mas, satu lagi. Ayo, mana yang nanya tadi ngabur gitu loh. Iya, tadi Akhirel barusan ngechat Ustadz katanya jaringannya agak sedikit kendala, jadi dia itu terpental dari Zoom. Iya, 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 iya. Terpentul. Iya.
Ayo satu lagi, satu lagi. Oke, lanjut aja dah, Sat ya. Untuk Lanjut pertanyaan aja. terakhir tuh dari Ukti Indi, itu sebenarnya pertanyaan kedua ya. Jadi, eh, sebentar. Jadi pertanyaannya tuh mengenai pemertahanan bahasa. Kalau asumsinya kalau asumsinya kalau misalkan suatu bahasa daerah tuh punah karena emang udah nggak dipakai lagi oleh masyarakat, dampaknya tuh apa? Atau akibat nyata bagi populasi apa ya? Atau akibat nyatanya tuh apa atas kehilangan bahasa tersebut? Apakah kepunahan bahasa ini murni dinamika sosial yang wajar atau ada kerugian identitas yang fatal bagi komunitas penuturnya? Jadi menurut kelompok kita kepunahan bahasa itu bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi ya dari sisi sosial linguistik itu tuh bisa apa ya bisa dianggap sebagai kayak dinamika sosial yang wajar gitu karena masyarakat tuh emang lebih cenderung pakai bahasa yang dianggap lebih bermanfaat buat apa ya pendidikan, pekerjaan, terus juga bahasa untuk komunikasi yang lebih luas gitu. Jadi nggak semua bahasa yang punah itu hilang karena dipaksa atau tekan gitu. Ada juga yang emang bahasa yang ditinggalkan secara alami oleh penuturnya. Nah, tapi di satu sisi juga bahasa itu bukan cuma alat komunikasi. Bahasa itu ya menyimpan sejarah lah. Terus ada nilai budayanya, terus terdapat cara pandang hidup di sana, terus juga pengetahuan-pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi dari bahasa itu. Jadi ketika sebuah bahasa itu punah, yang hilang tuh bukan cuma kosakatanya, tapi warisan budaya yang terkandung di dalamnya juga hilang gitu. Itu uh, dari apa ya? Dua sisi itu ya, kepunahan bahasa itu dari dua sisi itu ya itu dia. Dan kalau ditanya kerugiannya tuh fatal atau enggak, jadi itu tergantung dari komunitasnya aja. Jadi ada tuh kelompok masyarakat yang emang mampu mempertahankan identitas budayanya walaupun bahasanya udah nggak dipakai lagi, tapi ada juga komunitas yang emang menjadikan bahasa itu inti dari identitas mereka, kayak kasus yang udah dicontohkan tadi, yang pempertahanan bangsa ya, yang suku Baduy, itu tuh contoh dari kelompok masyarakat yang memang masih mempertahankan identitas mereka gitu. Sehingga hilangnya bahasa ini tuh bisa mereka rasakan sebagai kehilangan yang sangat besar gitu. Jadi kepunahan bahasa itu bisa jadi proses yang wajar secara sosial, tapi juga berpotensi menimbulkan kerugian budaya sama kerugian identitas yang nyata gitu. Gimana Ukti? Indi, udah jelas belum? Alhamdulillah sudah cukup terjawab. Terima kasih Kurnia dan teman-teman kelompok. Oke. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ahi Holik dan juga Ukti Alia Kanza serta teman-teman semua yang sudah mau bertanya ya, telah aktif dalam perkuliahan kali ini. Dikarenakan kita sudah di penghujung sesi materi, sesi tanya jawab terutama, kita akhiri perkuliahan kali ini, bukan perkuliahan, maksudnya kita akhiri sesi presentasi kali ini. Kami mohon maaf apabila selama kelompok kami menjelaskan materi ada bahasa yang kurang jelas atau kurang sopan dan lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan ke Ustadz Caka. Iya, 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 iya. Terima kasih. Luar biasa nih ya. Luar biasa sekali. Ya, Anda sudah membahas dari awal ya. Membahas dari awal. Iya, dari kedwibahasaan ke multibahasaan ya. Yang tadi dibahas dalam kontak bahasa ya. Jadi eh, timbulnya bahasa itu dalam teori pemerolehan bahasa ya. Teori pemerolehan bahasa ya. Bahasa itu ada karena adanya kebutuhan ya. Bahasa itu ada karena adanya kebutuhan.
Kalau nggak butuh, nggak butuh bahasa itu orang. Ya, jadi kalau dibahasakan untuk mendapatkan bahasa itu ada teori pembelajaran bahasa dan ada juga teori pemerolehan bahasa. Nah, sekarang eh, materi terakhir kita yaitu pemertahanan. Kenapa harus dipertahankan? Saya pertanyaannya sederhana saja kan. Kenapa harus dipertahankan? Gitu loh. Kenapa harus dipertahankan? Kalau memang tidak butuh lagi, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, jadi pemertahanan bahasa itu adalah sebuah usaha, ya, sebuah usaha untuk apa? Ya, sebuah usaha pun harus bersifat kolektif, ya. Usaha pun harus bersifat kolektif. Jadi tidak bisa di istilahnya dipaksakan juga, ya kan? Nah, katakanlah tadi masyarakat apa namanya Minang, ya masyarakat Minang misalnya, atau orang Jawa, ya kan, atau masyarakat Sunda, ya kan, ketika tadi ada hidup apa namanya hidup di komunitas yang sama, misalnya kan, di mana misalnya di Rawabelong itu di sana banyak orang Padang di sana kan. Nah, akhirnya mereka menggunakan bahasa Padang, ya kan. Nah, tetapi faktor utamanya apalagi sekarang sekarang itu kan zaman zaman yang sangat terbuka, era yang sangat terbuka dalam dunia komunikasi, ya, dalam dunia komunikasi. Nah, dari konsep utama pemertahanan bahasa ya, itu konsep utamanya adalah apa? Merupakan upaya sebuah komunitas yang secara sadar, ya kan, untuk menggunakan bahasa warisan dari generasi ke generasi. Contoh masyarakat Jawa misalnya kan, masyarakat Jawa. Saya sendiri sudah nggak paham ketika apa namanya di Pranata pernikahan misalnya ya, di Pranata pernikahan. Dia menggunakan bahasa yang Jawa yang sangat tinggi, ya, itu saya sendiri nggak paham itu, ya kan? Iya, saya sendiri nggak paham. Nah, tetapi ketika ada pemertahanan bahasa, ya, pemertahanan bahasa, nah, justru orang-orang yang belajar, saya sebagai orang Jawa misalnya kan, saya sebagai orang Jawa itu bahasanya kalah halus sama apa namanya Pak siapa itu yang Silalahi itu kan. Pak Silalahi itu bahasa Jawanya lebih bagus daripada saya. Padahal dia orang Batak. Ya, dia orang Batak. Karena apa? Karena dia belajar dari bahasa yang apa namanya bahasa aslinya, ya. Tidak bergaul dengan apa namanya hasil dari sebuah bahasa pergaulan, ya, hasil dari bahasa sebuah pergaulan yang apa namanya di mana sebuah bahasa itu di situ ada pergeseran bahasa, ya, ada juga apa namanya konsep kedibahasaan seseorang atau penutur, ya, atau eh, ya penutur bahasa itu ketika menggunakan kedibahasaan, ya, itu nantinya bisa menjadi pergeseran bahasa yang tadinya apa namanya eh, tadinya itu misalnya eh, dalam pergeseran bahasa, ya, jadi orang beralih menggunakan bahasa lain, ya, menggunakan bahasa lain. Kenapa? Ya, mungkin karena alasan kebutuhan dan alasan dan lain sebagainya, alasan bisnis, ada alasan budaya. Nah, sekarang ketika seseorang atau ketika di Indonesia misalnya, ya, di Jawa itu khususnya, atau di Sunda, ya, di Minang juga kan ada usaha kolektif.
Nah, tadi dijelaskan sama teman Anda, dijelaskan sama Anda, yang paling ampuh ya itu pemerintahnya, ya pemerintahnya. Pemerintahnya paling ini kan yang luar biasa untuk usaha pemertahanan bahasa. Di UNES kalau nggak salah ada prodi bahasa Jawa. Nah, itu salah satu bentuk pemertahanan, ya, salah satu bentuk pemertahanan ya dari usaha pemerintah untuk melestarikan budaya Jawa. Ya, di situ ada yang daftar itu apa namanya di UNES itu mungkin bahasa Jawa itu termasuk bahasa yang ini apa namanya ketika keluar dari situ mahasiswanya bisa langsung jadi PNS itu kan, bisa langsung kerja baik di apa namanya BRIN sekarang ya kan, ataupun eh, di tempat-tempat yang sangat membutuhkan ya. Nah, itu salah satu usaha dari apa namanya bentuk pemertahanan bahasa. Nah, kemudian ada kurikulum yang tadi muatan lokal misalnya ya kan, muatan lokal. Nah, tetapi ada tetapinya nih ya. Seperti muatan lokal bahasa Jawa ya. Di tempat saya misalnya kan di tempat saya ya di tempat saya itu gurunya malah kurang paham ya kan. Gurunya yang kurang paham ya, bukan muridnya lagi ya kan. Nah, gurunya karena sekarang itu kan anak-anak Gen Z gitu kan. Anak-anak sekarang misalnya kayak Genia, kayak Rima ngajar di SD misalnya kan gitu kan. Dia lulusan apa namanya baru yang ngajar di SD kan otomatis apa namanya mereka lulusan PGSD ya, lulusan PGSD di mana kekhasan atau kecirian dari apa namanya kekhususan dari bahasa Jawa itu sendiri dia lemah. Maka ketika mengajarkan kepada apa namanya anak didiknya, anak saya misalnya kan, itu banyak yang salah. Ya, banyak yang salah dia. Ya, banyak yang salah. Mana kromo inggil, mana kromo andap, mana ngoko, dia nggak bisa bedain. Gitu loh. Dia nggak bisa bedain. Nah, oleh karena itu, kalau memang pemerintah itu apa namanya mau mempertahankan sebuah bahasa, ya harus totalitas ya harus totalitas artinya guru yang ngajar muatan lokal tadi harus ada pelatihan misalnya dari buku yang mau dipakai itu harus ada pelatihannya harus ada apa namanya standar mutu ya dari buku yang mau dipakainya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa misalnya bahasa Arab itu sampai hari ini tidak berubah. Ya, itu kalau nggak ada Quran berubah itu pasti. Ya, jadi karena kebutuhan kan di situ kan agama satu-satunya bahasa Arab yang satunya bahasa yang utuh ya. Itu karena ada mukjizat dari Al-Quran bahasa Arab. Nah, tapi sayangnya juga hari ini ya misalnya Anda di Arab misalnya ya mau ngomong apa namanya eh, ngomong sama orang Arab komunikasinya sudah beda ya minka minik ya minki minak ya minak minik ya kan nah itu kan sudah berubah kan ya minka minak minki minik ya ya terus dia sudah nggak pakai juga tata bahasa eh dia bilang apa namanya eh, 3 kamar. 3 kamar itu kan harusnya pakai apa namanya salah hurufin ya. Tapi dia bilang salah sahurfah. Iya, dia salah tata bahasa, ya salah tata bahasa. Tapi yang penting paham di situ. Nah, oleh karena itu bahasa yang paling bisa itu di dunia ini hanya bahasa Arab karena adanya Al-Quran, karena mukjizat Al-Quran, ya.
Dia karena mukjizat Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, pasti sudah ada pergeseran. Pasti bahkan bahkan mungkin kepunahan. Ya, bahkan mungkin kepunahan. Sebuah bahasa bisa punah kenapa? Karena ditinggalkan oleh penuturnya. Bahasa Mesir kuno misalnya kan, itu hilang. Hilang sudah, ya kan? Jadi Mesir kuno itu hilang. Tinggal kenangan saja. Iya, tinggal kenangan saja gitu ya. Jadi memang sebuah bahasa itu ya ketika akan mempertahankan budaya, karena bahasa itu nggak lepas dari budaya. Bahasa itu nggak lepas dari budaya, ya, yang apa namanya merupakan simbiosis mutualisme, ya. Jadi, adanya bahasa karena budaya, adanya budaya karena bahasa. Nah, setiap daerah pun, walaupun misalnya dalam bahasa yang sama, bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa apa namanya Minang yang saya tahu, ya, itu setiap wilayahnya aja beda-beda itu kan. Orang Jakarta misalnya kan, Betawi Ciganjur sama Betawi Tanjung Priok ya, Betawi Bekasi itu beda-beda istilah ya, beda-beda ada istilah yang apa namanya tidak sama. Nah, seperti sekarang yang terjadi misalnya di Baduy Dalam ya, di Baduy Dalam itu karena dia sangat menghormati leluhur, ya kan? Dianggapnya apa ya dosa atau bagaimana ya. Jadi kalau misalnya ada sanksinya, ya orang Baduy misalnya menikah dengan orang luar misalnya, ya sudah selesai urusannya, udah nggak dianggap Baduy lagi, udah nggak terdaftar di sana, ya. Jadi begitu. Siapa yang orang Rangkas ini? Ada yang di sini yang Rangkas? Ada yang dekat dengan Baduy? Anda bisa apa namanya KKN misalnya ya di Baduy luar tapi ya, kalau Baduy dalam nggak mau dia, ya di Baduy luar. Iya. Hmm. Kemarin juga saya dari, tapi nggak sampai ke sananya ya, dari Rangkas doang. Ya, saya ada PKM di sana ya. Jadi pemertahanan bahasa itu juga karena kebutuhan. Kebutuhannya tadi banyak, ya kan? Nah, bukan bahasa Jawa misalnya, karena dia punya nilai apa namanya, punya nilai ingin apa namanya melestarikan budaya leluhur. Tetapi juga ketika bahasa Jawa misalnya punya nilai jual, ya kan, nilai jual. Nah, itu seperti orang mau belajar bahasa itu kan karena ada sesuatu yang menarik gitu kan, ya ada ya karena bisnis karena apa. Nah, seperti bahasa Inggris sekarang misalnya kan, bahasa Inggris dinamakan eh, dipakai orang seluruh dunia, ya, kata AC misalnya. Kemarin saya membaca sebuah kardus ya, sebuah kardus dari AC Media, Media ya, Media itu mengkondisi udara. Apakah Anda pernah pakai bahasa pengkondisi udara? Di kardusnya itu tulisannya pengkondisi udara. Iya, tapi nggak pernah dipakai. Ya, mungkin pabriknya itu juga ada aturan. Anda harus ketika membuat, kalau di zaman Soeharto dulu ya, kalau mau jualan di sini harus bikin pabrik di sini. Itu di zaman Soeharto ya. Jadi nilai patriotisme bangsanya ya itu sangat tinggi. Kalau mau jualan di sini, bikin pabrik di sini, menggunakan bahasa sini, gitu, menggunakan bahasa Indonesia. Itu di zaman Soeharto. Tapi kalau sekarang nggak lagi. Indonesia kan termasuk apa namanya pangsa pasar yang luar biasa. Maka di zaman Soeharto itu politikal apa namanya politik Indonesianya itu politik bisnisnya itu harus buat pabrik di sini. Tapi hari ini nggak begitu lagi kan?
Di sini cuman apa namanya dirakitnya di sini gitu aja gitu kan. Ya, jadi pemertahanan bahasa itu karena adanya kebutuhan ya, karena adanya kebutuhan. Nah, kebutuhannya bisa banyak ya kan. Kebutuhan wisata, ya kebutuhan wisata juga bisa ya. Oke, jadi untuk materi sosiolinguistik ya, ini terakhir sekali adalah tentang pemertahanan bahasa. Kenapa bahasa itu mesti dipertahankan? Karena ada beberapa faktor yang menjadikan bahasa itu harus dipertahankan. Ya, seperti itu ya. Nah, tetapi ada tetapinya juga ya kan? Ada tetapinya juga. Pemertahanan bahasa itu tidak lepas juga dari sikap bahasa. Ya, tidak lepas dari sikap sikap bahasa. Ya, nggak lepas dari sikap bahasa. Sikap bahasa di sini dipengaruhi juga oleh penuturnya, ya, oleh penuturnya. Ya, jadi eh, sebuah peristiwa bahasa itu juga tidak terlepas dari penuturnya, ya. Nah, ketika penuturnya sudah banyak yang tidak menggunakan, mungkin akan hilang, ya, mungkin akan hilang. Itu seperti itu. Jadi pemertahanan bahasa juga itu tergantung pemerintahannya yang paling utama dan penuturnya. Nah, ketika penuturnya sudah tidak mau menggunakan apa namanya bahasa lagi, ya sudah hilang, hilang dan akhirnya apa namanya? Akhirnya ya punah, ya. Apakah bahasa bisa punah? Bisa, karena memang sudah tidak digunakan lagi oleh eh, penggunanya. Iya, enggak. Jadi mereka sudah tidak lagi menggunakan bahasa itu, ya. Oke, mungkin di sini sudah jelas semua ya. Jadi nanti tinggal dengan Bu apa namanya Masito, dengan Bu Masito ada kuis-kuis atau ada apa yang dengan Bu Masito? Atau tugas apa yang ini yang sama Bu Masito? Alia, Alia ada banyak di sini ya. Ada Khonsa, ada Humaiza. Astagfirullahaladzim, saya batuk. Iya, astagfirullahaladzim. Mungkin itu saja ya dari saya. Saya aja batuk-batuk ini. Ya, tadi sudah dijelaskan banyak ya. Silahkan Anda baca buku-buku tentang sosiolinguistik ya. Dan ada tugas dari Bu Mas itu apa? Belum ada, Ustadz. Belum ada. Oh, nanti di WA deh. Sampai di berikutnya nanti ada tentang kajian atau eh, apa ya, menganalisis dari sebuah fenomena bahasa yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi pertemuan berikutnya itu ada apa namanya materi untuk menganalisis. Nanti mungkin ada kelompok-kelompoknya atau kelompoknya masih sama, saya nggak tahu. Itu saja dulu. Suara saya sudah hilang nih.
Ya, mungkin sampai di sini dulu ya jumpa kita di sore hari ini atau di hari ini. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Astagfirullahaladzim. Wa naktafi bihadza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.